وبارك على سيدنا محمد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang kemudian disusul dengan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, materi fikih masjid kita pada pagi hari ini yaitu temanya mengulang jamaah di satu masjid. Jadi ada masjid yang sudah sholat berjamaah, kemudian datang lagi kloter kedua, kloter ketiga bikin jamaah lagi. Apakah boleh kemudian ada jamaah dilakukan setelah jamaah yang pertama selesai? Apakah boleh seperti ini? Ini yang disebutkan oleh ulama. Beberapanya menyebut bahwa pendapat pertama, mengulang sholat jamaah di satu masjid yang sama itu hukumnya makruh. Artinya keutamaan sholat berjamaah yang ada pada kloter kedua itu tidak sebesar nilainya jamaah yang pertama. Bahkan beberapanya mengatakan ya tidak ada keutamaan karena dia melakukan kemakruhan. Karena sesuatu yang makruh tidak jadi sesuatu yang utama. Artinya sholat jamaah yang kedua bukanlah sholat yang, artinya bukanlah jamaah yang dianjurkan. Kalau mau berjamaah silakan pindah ke rumah misalnya, atau ke tempat yang lain, jangan di masjid yang sama. Apa alasannya? Karena ternyata dulu Nabi Muhammad SAW pernah telat ke Masjid Nabawi. Jadi Nabi Muhammad pernah enggak ikut sholat berjamaah. Rawa Abu Bakr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala min nawahil Madinah yuridu shalah fawajada an-nas qad shallu famala ila manzilihi fajama'a ahlahu fasalla bihim. Kata sahabat Abu Bakr ini sahabat Nabi Muhammad yang dulu pernah salah sholatnya. Sholatnya itu di belakang shaf gitu. Artinya sholat sendirian di belakang shaf. Kemudian Nabi Muhammad tegur, kalau sholat jangan di belakang shaf sendirian, harus masuk ke dalam shaf. Jadi sahabat Abu Bakr meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika kembali dari salah satu tempat di Madinah, artinya Nabi Muhammad punya urusan nih di luar Nabawi. Nabi Muhammad pergi karena punya urusan, pulang nyampe Nabawi ternyata fawajadan nas qad shallu. Beliau mendapati para sahabat sudah melaksanakan sholat. Beberapa riwayat bilangnya sholat subuh. Jadi Nabi Muhammad sempat tuh nggak ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi karena ada urusan di luar Madinah. Nyampe rumah ternyata orang-orang udah beres sholatnya. Karena udah tahu orang-orang udah beres sholat, Nabi Muhammad malah ila manzili. Akhirnya yang awalnya mau ke masjid jadi belok ke rumahnya.
Udah masuk masjid, kemudian dia belok ke sebelah kiri, masuk ke rumahnya, akhirnya sholat jamaahnya di rumah. Apa hikmahnya dari cerita ini, dari hadis ini? Bahwa Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kita jangan sampai ada jamaah kedua setelah jamaah pertama selesai. Tapi ini pendapat pertama ya, nanti ada pendapat kedua yang bilang boleh-boleh aja. Jadi Nabi Muhammad sedang mengajarkan kalau sholat sudah selesai maka jangan ada lagi jemaah. Karena kalau seandainya Nabi Muhammad sholat di situ, sholat di Nabawi, itu kan pasti orang-orang pada ngikutin. Siapa yang nggak mau ikut sholat sama Nabi Muhammad? Kan semuanya mau ikut. Pas tahu itu sholat di Nabawi nggak ada nabinya, Nabi lagi pergi. Kemudian kira-kira kalau kayak kita nih model jam 12:30 lah. Model jam 12:30 tiba-tiba Nabi Muhammad pulang ke Nabawi. Orang yang tadinya udah beres sholat tuh bisa menganggap bahwa sholat yang tadi itu gak sah karena gak akan mananya. Akhirnya karena Nabi Muhammad sholat, orang jadi ikut ngegeruyung datang. Akhirnya ada anggapan jangan-jangan sholat yang tadi gak sah. Ini ada Nabi sekarang. Karena khawatir ada jemaah kedua, Nabi Muhammad khawatir ada jemaah kedua setelah jamaah pertama tadi, maka Nabi Muhammad pulang ke rumahnya. Supaya apa? Supaya tidak ada anggapan sholat yang pertama nggak sah. Ya dan yang kedua supaya tidak ada jemaah yang kedua lagi. Jadi Nabi Muhammad SAW dan itu diceritakan juga banyak orang yang nungguin. Artinya ketika tahu itu Nabi Muhammad belum datang, nggak ada. Beberapa orang enggan untuk takbiratul ihram, berharap Nabi Muhammad datang. Gitu. Ya model kayak kita di sini lah. Padahal kan orang kalau bukan ustaz pulang kagak mau ngaji. Padahal udah di masjid. Udah di masjid kalau dia lihat ustaznya bukan ustaz ngaji dia pulang. Gitu. Udah tahu ini yang sholat imamnya bukan yang dia demen, dia tarik sholat. Nabi Muhammad khawatir begitu. Nabi Muhammad khawatir kalau nanti ada orang menganggap sholat yang pertama itu nggak sah karena nggak ada nabinya. Maka itu untuk menutup kemungkinan itu Nabi Muhammad nggak sholat di masjid, tapi Nabi Muhammad sholatnya di rumah bersama keluarga. Jadi Nabi Muhammad tetap berjamaah, tapi bersama keluarga. Ini alasan yang dijadikan oleh sebahagian ulama bahwa sholat berjamaah yang kedua itu hukumnya makruh. Ini juga pendapat Syafi'i. Imam Syafi'i juga bilang jemaah pertama, jemaah kedua, ketiga, keempat itu hukumnya makruh. Tapi kemakruhannya ada syaratnya nanti. Imam Al-Kasani dari kalangan Al-Hanafiyah dalam kitabnya Bada'i Suna'i meriwayatkan sebuah asar. Asar itu cerita dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik yang menguatkan pendapat jumhur kata Sayyidina Anas bin Malik anna ashabu Rasulillah, bahwa sahabat-sahabat Nabi itu kanu idza fatathumul jama'atu shallu fil masjidi furada. Mereka kalau ketinggalan jamaah, jika mereka tertinggal jamaah, mereka sholatnya sendiri-sendiri. Jadi kalau udah jemaahnya udah selesai, mereka sholatnya sendiri-sendiri, nggak bikin jemaah baru gitu. Karena mengikuti apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad ketika sholat sudah selesai, Nabi Muhammad belok pulang ke rumah gitu. Ini pendapat jumhur ulama bahwa jemaah kedua itu hukumnya makruh, tapi dengan syarat. Kriteria kemakruhan, syarat untuk dikatakan makruh. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' fi madhabina, dalam madhab kami, dalam hal mendirikan jemaah lagi padahal sebelumnya sudah ada jemaah, madhab fikih, madhab ulama punya penjelasan. Kalau masjid itu tidak punya imam tetap, jadi masjidnya nggak ada imamnya, kayak model masjid di pinggir jalan, musola di pinggir jalan, atau musola masjid di SPBU, itu kan gak ada imam tetapnya. Di rest area siapa aja boleh jadi imam kan gitu, nggak ada kriteria khusus.
Jadi maksudnya dia nggak punya imam tetap. Ya namanya juga masjid di rest area, masjid di pinggir jalan, masjid di mana di perkantoran misalnya begitu, nggak ada jamaah. Maksudnya nggak ada imam tetap. Jika masjid itu tidak punya imam tetap, maka tidak dimakruhkan bagi jamaah kedua, ketiga dan seterusnya menurut ijma kesepakatan. Sedangkan jika masjid itu punya imam tetap dan masjid itu tidak berada di pinggir jalan, mazhab kami menghukumi itu makruh. Jadi yang pertama dia punya imam tetap, yang kedua masjidnya di pemukiman. Itu yang jamaah kedua itu hukumnya makruh. Dia punya punya imam tetap, imam rawatib, imam yang rutin. Yang kedua itu masjid ada di pemukiman. Artinya kalau dia masjidnya tidak punya imam tetap atau masjidnya berada di pinggir jalan, di rest area yang tidak punya imam tetap atau jamaahnya selalu berganti-ganti, mungkin pinggir jalan juga punya imam rawatib, ada imam rutin, cuman kan jamaahnya memang selalu berganti-ganti karena dia di jalanan, di pinggir jalan. Orang tiap hari berhenti zuhur nih, waktu zuhur ya ada, ntar jam 1 ada lagi orang ngumpul, jam 2 ada orang ngumpul, apalagi masjid di perkantoran kan ya. Imamnya sih ada, udah ditetapin sama pengurus kantornya, imamnya Ustadz Fulan. Cuman namanya orang kantor kan kerjanya nggak mesti ngikutin jam istirahat. Ada yang istirahatnya jam 2, dia sholatin jam 2. Masjidnya, jadi jemaahnya selalu berganti. Maka pada masjid yang dia punya imam rawatib dan jemaahnya itu doang, kayak buat di sini begitu tapi pinggir jalan. Maka jemaah kedua itu hukumnya makruh. Kenapa jemaah kedua dikatakan makruh? Karena salah satu sebab tidak disukai jemaah kedua itu, jemaah kedua itu bisa mengurangi jumlah jemaah yang pertama. Gitu. Kan ada model orang yang kayak tadi modelnya, lo mau mana? Masjid mau sholat. Gitu. Kata temannya, jangan sekarang. Emang apa? Kalau sekarang yang imamin Ustadz Fulan, suaranya rada kagak enak. Ntar aja jam sekian dikit Ustadz Fulan baru datang. Nah, jemaahnya mau Ustadz Fulan aja. Nah, itu yang jadi cerita itu. Udah ada imam tetap dan jemaahnya kan cuma itu doang. Kalau kemudian orang berbagi jamaah, ada yang kloter pertama, kloter kedua, malah jemaah pertama jadi dikit. Jadi yang dilarang oleh syariat itu adalah yang tidak disukai oleh syariat, jemaah kedua yang ngurangin jemaah pertama gitu. Maka kalau tidak ada kriteria ini, pertama imam tetap, yang kedua masjid pemukiman yang punya jemaah itu aja, ya maka nggak ada kemakruhan kayak model masjid di pinggir jalan. Masjid yang nggak punya imam tetap, maka kan tidak ada tendensi jamaah. Karena tidak ada imam tetap, jemaah nggak punya tendensi ke imam siapa, ustaz siapa. Pokoknya yang ada jemaah di masjid gue ikutin kan begitu. Tidak ada tendensi untuk mengurangi jemaah yang lain. Ya seperti masjid di rest area, kan orang pengurusnya juga nggak peduli kan, jemaah pertama dikit amat kan peduli. Kan juga jam 1:30 ada lagi orang datang namanya rest area. Jadi yang dikatakan makruh itu kalau dia punya imam tetap dan masjid itu punya jemaahnya itu doang. Nabi Muhammad kan menghindari itu. Nabawi kan jemaahnya itu doang, dia juga. Imamnya tetap imamnya Nabi Muhammad. Maka kalau imamnya tetap datang belakangan, orang anggap bahwa sholat yang tadi nggak sah, maka Nabi Muhammad lupa gitu. Artinya, kalaupun dia masjidnya di pemukiman, tapi jemaah yang kedua tidak dikerjakan karena sebab itu, artinya dikerjakannya bukan untuk ngurangin jumlah jemaah, yang kedua bukan untuk tendensi kebencian terhadap imam yang pertama, maka nggak makruh. Di Masjid Ar-Rahim sudah selesai sholat zuhur, tiba-tiba datang lagi orang. Itu siapa itu? Ya orang jalan, orang lewat nggak kenal. Kalau itu kan tidak punya tendensi terhadap imam tetapnya, tidak punya tendensi untuk lu jangan ikut imam yang ono, ikut ini aja yang kedua. Kan tidak ada, karena dia kan bukan siapa-siapa. Maka kalau jemaah yang kedua diimami oleh ustaz, oleh kiai, oleh tokoh yang lumayan banyak pengikutnya, nah,
itu ada kemungkinan punya tendensi terhadap imam yang pertama, tendensi ke apa istilahnya kalau bahasanya tendensi kebencian. Akhirnya dia nggak mau ikut jemaah pertama, dia maunya jemaah kedua. Yang kedua dia mengurangi jemaah. Nah jemaah yang datang itu kan dia emang nggak ngurangin jemaah. Kenapa nggak ngurangin? Emang dia bukan jemaah sini, dia bukan jemaah kita, dia orang lewat doang, gitu. Maka itu syarat yang dikatakan makruh ya begitu. Imam masjidnya punya imam tetap dan dia masjidnya di pemukiman. Artinya mau berapa kali pun jemaah dilakukan di dalam satu masjid, jemaah kedua, jemaah ketiga, jemaah keempat, kalau tidak punya tendensi untuk mengurangi jemaah pertama dan juga tidak punya kesan meninggalkan imam yang pertama, maka tidak ada kemakruhan gitu. Kayak kita tiba-tiba datang ke masjid, kita ini datang ke masjid masjidnya udah berjamaah, ya kita sholat aja di situ. Boleh Ustaz bikin jemaah, boleh, karena kan kita bukan siapa-siapa. Kecuali kalau kita tokoh orang yang disegani, akhirnya gara-gara kita sholat orang jadi pada ngulang sholat, nah itu yang jadi masalah gitu. Nah hikmahnya apa? Hikmahnya tuh mengurangi jamaah tadi. Hikmah dimakruhkan jemaah kedua setelah jemaah pertama adalah larangan mengurangi jamaah atau membelah persatuan jamaah yang ada. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, karena dalam pengurangan li'anna tikrar yu'addi ila taklilil jamaah. Karena dalam pengulangan jamaah akan ada pengurangan jamaah sholat. Li'anna nas idza alimu annahum taqumuhumul jamaah fayastajiluna fataksurul jamaah. Karena kalau orang tahu dia akan tertinggal jamaah, kalau dia tahu akan tertinggal jamaah, dia bersegera ke masjid untuk ikut jamaah. Akan tetapi jika mereka tahu bakalan ada jemaah kedua, mereka akhirnya nunda-nunda ke masjid. Lebih menunda ke masjid lebih awal karena tahu tidak akan ketinggalan jamaah. Di situ ada pengurangan jamaah, dan mengurangi jamaah adalah perbuatan yang dibenci. Berbeda dengan masjid yang ada di pinggir jalan, sebab di situ tidak ada jemaah tetapnya gitu. Jadi yang dimakruhkan tuh begitu modelnya. Orang akhirnya entar kok gak ke masjid lama. Emang apa? Imamnya kok gak demen. Oh demen kalau imamnya Ustaz pulang. Kenapa emang? Ya kagak demen aja. Akhirnya jemaah yang mestinya banyak jadi berkurang. Gara-gara apa? Gara-gara si tokoh itu, si ustaz itu nunda datang ke masjid karena itu punya tendensi kebencian. Akhirnya mengurangi. Artinya kalau masjid yang ada di situ aja nggak apa-apa. Masjid di pinggir jalan, karena kan dia tidak punya jemaah yang tetap, jemaahnya memang selalu berganti, beda-beda. Begitu juga kita nih. Datang ke masjid mana, begitu kita serombongan semobil dua mobil bikin jemaah, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita bukan orang itu. Keberadaan kita di situ tidak membuat jemaah situ akhirnya jadi apa istilahnya menunda sholat berjamaah. Dikatakan lagi oleh Imam Badruddin Al-Aini dari Abu Yusuf, kemakruhan mengulang jamaah adalah jika jemaah itu banyak. Adapun jika jemaah itu hanya satu imam dan satu makmum atau dua makmum, itu tidak apa-apa secara mutlak jika sholatnya bukan di tempat imam. Kan gitu. Orang yang datang kedua atau orang yang datang ke masjid kan paling dikit jamnya cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu ya. Jadi itu tidak dipermasalahkan. Jadi yang namanya mengurangi atau sholat berjamaah di jemaah yang kedua itu bukan sesuatu yang dimakruhkan. Betul dimakruhkan, tapi dimakruhkannya kalau kalau dengan tujuan itu. Makanya saya kurang demen tuh ada beberapa masjid yang bikin sholat tarawihnya 2 kali. Satu habis isya, satu lagi jam, ada di masjid mana ya waktu itu ya. Satu lagi tengah malam begitu. Akhirnya karena tahu tengah malam bakal diimamin sama Ustaz Fulan dan nanti sekalian dapat bingkisan sahur gitu. Akhirnya orang muda habis itu dia pada tidur.
jemaah tengah malam. Ya jemaahnya sih boleh nggak apa-apa. Cuman yang inisiatornya itu tuh yang bakal nanggung kebencian itu, kan gitu. Ini gara-gara inisiator kayak gitu, akhirnya jemaah pertama yang mestinya banyak itu habis isa jadi berkurang. Ini bulan mana kan? Entar kata dia tengah malam. Ini sini mana? Entar tengah malam katanya. Dia maunya tengah malam enak. Emang apa? Imamnya enakan, habis sholat tarawih dapat bingkisan sahur kan gitu. Lumayan kan, kagak usah masak. Itu kan yang jadi ini jadi berapa kan gitu. Akhirnya mungkin aja ada orang yang lihatnya tengah malam, cuman gara-gara ketiduran akhirnya nggak sholat. Yang habis sholat isya tarawih nggak dapat, yang tarawih tengah malam juga nggak dapat. Tapi kalau mau bikin tarawih tengah malam ya boleh nggak apa-apa, cuman nggak usah diumumin gitu. Itu internal aja, kita aja. Apa namanya pengurus sama sekian jamaah. Atau emang itu rutinannya atau pengurus punya salah satunya punya kebiasaan sholat malam dari tengah malam sampai subuh, kemudian ada jemaah yang tahu, ya udah diikutin tanpa harus diumumkan. Jadi kalau usah diumumkan pada jemaah yang dirahmati Allah, sholat tarawih kita dibagi dua, ada yang habis isya, ada yang tengah malam jam 12. Akhirnya kan orang, udah ntar aja lah. Gue nggak ikut tarawih sisa kan tengah malam ada. Nah, itu yang dilakukan begitu. Tapi kalau mau bikin tarawih tengah malam ya boleh, cuma kagak usah diumumin, kita aja. Itu kita dan itu banyak apa namanya model seperti itu. Artinya model bikin jemaah tarawih yang kedua, yang ketiga tapi tanpa pengumuman. Khawatir kalau diumumkan akhirnya jemaah pertama malah berkurang begitu. Kemudian ada pendapat yang mengatakan tidak ada masalah ini karahatul jami qabla rawatib la yunafi usul fadl jamaah. Kemakruhan berjamaah sebelum atau sesudah imam tetap tidak membuat mereka terhalang untuk mendapatkan pahala berjamaah, fadilah berjamaah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa mengulang jamaah di masjid itu hukumnya boleh-boleh apapun alasan. Baik itu di masjid pemukiman, baik itu di masjid pinggir jalan, baik ada imam yang punya masjid yang punya imam tetap atau masjid yang nggak punya imam tetap, atau jemaahnya banyak jemaahnya sedikit, mengulang jamaah berkali-kali dalam satu masjid itu bukan kemakruhan. Kenapa bukan kemakruhan? Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini yang berpendapat ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Kata Imam Al-Bukhari, wala tukrahu i'adatul jamaah ay idza shalla imamul hayy thumma hadara jama'atul ukhra. Tidak dimakruhkan mengulang jamaah salat, tegasnya jika imam kampung, imam tetap di situ salat, kemudian ada jemaah lain datang, disunahkan bagi mereka untuk berjamaah dengan imam itu. Ini adalah pendapat sahabat Ibnu Mas'ud berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Kan Nabi Muhammad dulu bilang, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendiri sebanyak 27 kali lipat. Dan Nabi Muhammad gak beda-bedain mana jemaah pertama, mana jemaah kedua, mana jemaah ketiga, mana jemaah keempat. Pokoknya kalau sholat berjamaah itu lebih baik pahalanya, lebih banyak 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Karena Nabi Muhammad tidak membatasi jamaah pertama apa jamaah kedua, jamaah di masjid apa jamaah di rumah, maka tidak ada masalah dalam satu masjid jamaahnya berulang berkali-kali, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya Imam Ahmad tuh melihat dari sisi fadilah jamaah itu adalah fadilah yang susah untuk didapatkan. Maka ketika orang bisa mendapatkan itu jangan dibilangin makruh gitu. Kan itu ya kata yang lain, kata jumhur,
Makruh tuh sholat berjamaah yang kedua kalau tujuannya untuk beramal. Udah syukur orang dapat jamaah, dapat 27 kali derajat, makanya dibilang makruh. Kan akhirnya membuat orang jadi enggan berjamaah gitu istilahnya. Ya orang kalau mau jamaah kedua kan selera dia aja. Itu kata Imam Ahmad. Jadi sebenarnya pendapat pertama dan kedua itu sama baiknya. Pendapat kedua ini Imam Ahmad ingin membuat semua orang dapat fadilah jamaah. Ingin semua orang dapat fadilah berjamaah yang 27. Dan ini wajar karena Imam Ahmad itu adalah mazhab yang mengatakan sholat 5 waktu memang wajib berjamaah. Imam Ahmad bilang begini karena beliau adalah ulama yang mengatakan sholat wajib 5 waktu itu harus berjamaah. Ini kalau kita kan ulama Syafi'i sholat 5 waktu wajib, cuman berjamaah apakah harus? Kan enggak. Orang sholat zuhur di rumah boleh, sholat asar di rumah boleh, sholat maghrib sendiri enggak apa-apa. Tapi kata Imam Ahmad sholat wajib itu harus berjamaah. Itu yang bilang, yang kemudian akhirnya banyak poster dibikin di pinggir jalan tuh laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki muslimah. Itu gurunya Hambali itu yang ngajarin. Itu yang ngajarin tuh Hambali bahwa dia anggap kalau sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Itu kata Imam Ahmad, sholat berjamaah wajib 5 waktu. Berarti kalau ada yang sholat 5 waktu nggak berjamaah, sholatnya nggak sah. Sholatnya sah, cuma dia berdosa karena meninggalkan jamaah begitu. Jadi itu Imam Ahmad. Kalau kata Imam Syafi'i kan sholat berjamaah hukum sunnah. Kata mazhab Imam Maliki juga sunnah. Kata mazhab Imam Abi Hanifah juga sunnah. Nah yang bilang sholat berjamaah wajib itu Imam Ahmad bin Hanbal gitu. Makanya ada orang pengurus masjid yang bikin laki-laki yang sholat di rumah adalah laki-laki muslimah. Padahal nggak benar tuh. Karena itu apa istilahnya tidak paham tentang hukum sholat berjamaah. Mestinya bukan begitu tulisannya. Tulisannya tuh laki-laki yang sholat Jumat di rumah berarti lagi nggak sehat, nah, begitu. Karena kalau sholat Jumat kan pasti harus berjamaah, semua sepakat. Kalau ada yang laki-laki sholat Jumat di rumah, nah, dia kan berarti nggak sehat. Ya nggak sehat itu bisa jadi gila kan. Jadi sholat Jumat dirian di rumah kan nggak boleh. Nah jadi Imam Ahmad bin Hanbal bilang nggak apa-apa bikin jamaah kedua, bikin jamaah ketiga nggak apa-apa. Ini mendukung pendapat dia bahwa sholat wajib itu harus berjamaah. Kalau dikatakan jemaah kedua nggak boleh atau makruh, nah berarti kan Imam Ahmad istilahnya mengcancel pendapat dia sendiri tentang hukum sholat berjamaah. Gue udah bilang sholat jamaah wajib, gitu. Maka kalau gue bilang jemaah kedua kagak boleh, ya berarti gue batalin pendapat gue. Enggak, jemaah kedua, ketiga itu boleh. Karena bagi kami sholat berjamaah 5 waktu itu hukumnya kewajiban, gitu. Itu hukumnya kewajiban. Maka itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat berjamaah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima bahkan itu hukumnya sah-sah saja, tidak ada masalah dan punya fadilah yang sama begitu. Karena dulu juga ada sabda Nabi Muhammad, ada cerita tentang ja'a rajulun. Ada seseorang yang datang dan Nabi Muhammad beserta sahabat lain sudah melaksanakan sholat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aman yatasaddaq ala hadza? Ama ahadukum yatasaddaq bi nafsi?" Siapa yang ingin bersedekah dengan orang ini? Kemudian salah seorang sahabat berdiri dan sholat berdua dengannya. Jadi Nabi Muhammad dan para sahabat sudah beres sholat. Setelah sholat ada orang masuk Masjid Nabawi belum sholat. Kemudian dia lihat kanan, dia lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri. Orang udah pada beres sholat semuanya. Nah, Nabi Muhammad tahu nih orang ini lagi dari jemaah, makanya Nabi Muhammad berdiri. Kemudian dia bilang kepada para sahabat, "Man yatasaddaq ala hadza?" Siapa yang mau bersedekah? Sedekah apa ya Rasul? Tuh, temenin orang yang baru datang dia mau sholat berjamaah. Begitu. Nabi Muhammad sendiri depan matanya nyuruh orang bikin jemaah lagi, padahal jemaah pertama udah selesai. Begitu, berarti bikin jemaah itu
boleh. Tapi pendapat jumhur itu bagus sebenarnya, dalam arti kita sih nggak melarang bikin sholat berjamaah kedua. Yang kita larang tuh jemaah kedua yang bikin jemaah pertama iri gitu. Yang bikin jemaah pertama tuh jadi kurang. Yang bikin jemaah pertama sama jemaah kedua tuh jadi kubu-kubuan. Kan ada tuh di masjid begitu. Masjid warnanya kelar-kelir. Satu warna hijau, satu warna biru. Ustadz yang warna hijau sholat awal waktu, yang warna biru sholatnya entar-entaran. Akhirnya jemaahnya kan juga pecah. Ada yang ikut ustadz hijau, ada yang ikut ustadz biru. Ternyata ada lagi satu lagi ustadz kuning. Makin jadi itu jemaah. Akhirnya masjid ada 3. Untung kagak dibikinin 3 mihrab sekalian kan gitu. Untung mihrabnya 1. Kayak zaman dulu kan Masjidil Haram mihrabnya ada 4. Masjidil Haram dulu kan 4. Pertama orang Syafi'i udah beres, orang Ahnaf. Habis orang Hanafi udah beres, Al-Malikiyah. Habis orang Al-Malik udah beres, baru orang Hambali. Jadi zaman belum Abdul Aziz Al Saud belum bikin kerajaan itu, masih zamannya dinasti Utsmaniyah. Itu jemaah di Masjidil Haram ada 4 kali, sesuai dengan mazhab fikihnya. Yang paling pertama tuh Syafi'i gitu. Maka yang paling pertama tuh Syafi'i itu dapat jemaah paling banyak. Syafi'i, kemudian Hanafi, habis Hanafi Maliki, habis Maliki kemudian Hambali yang paling terakhir. Kemudian ketika Ali Saud megang kendali Saudi Arabia, Abdul Aziz Ali Saud itu raja minyak dulu ya, yang kemudian berkonsolidasi dengan pasukan Inggris bisa meraih Saudi Arabia. Akhirnya kemungkinan mengumpulkan kabilah-kabilahnya dikumpulin semuanya, ulama-ulamanya dikumpulin. Ayo, udah nggak ada lagi jemaah kedua, ketiga, keempat, semuanya jemaah 1 kali gitu. Sesuai dengan keputusan kerajaan. Akhirnya sekarang jemaahnya cuma 1 kali, dan itu Hambali. Karena semua orang-orang Saudi mazhabnya Hambali. Imam Abdul Rahman As-Sudais Hambali. Makanya kalau kita di Masjidil Haram itu gak pernah dengar imam baca bismillah dikeraskan, kan? Langsung alhamdulillah. Dulu 4 kali sholat berjamaah. Sebelum Ali Saud, keluarga Saud itu. Makanya namakan Saudiyah. Al-Mamlakah As-Saudiyah, kerajaan keluarga Saudi. Namanya Abdul Aziz Ali Saud. Abdul Aziz Ali Saud punya pengaruh, punya harta, kabilah-kabilah yang lain pada nurut, akhirnya berkumpul. Nah, cuman bagusnya kabilah-kabilah yang lain itu kagak bikin kerajaan lagi, ngikut Ali Saud. Makanya namanya mamlakah kerajaan. Beda yang lain kan? Kalau yang lain tuh Al-Imarat, Uni Emirat Arab, Al-Imarat Al-Muttahidah kan gitu. Karena itu terdiri dari emir-emir, pangeran-pangeran. Jadi pangerannya nggak mau ikut pangeran yang lain, cuma tetap dalam satu negara, Uni Emirat gitu. Ibarat kita kayak di sini lah, raja-raja di Indonesia nggak mau gabung sama raja yang lain, tapi mau tetap di atas bendera Indonesia gitu. Maka bisa nih kita dibilang Indonesia perkumpulan daripada persatuan kerajaan-kerajaan. Kalau Bogor kan persatuan Karadenan. Jadi itu di Masjidil Haram seperti itu dulu ya. Artinya pendapat jumhur itu sebenarnya bagus. Jangan bikin jemaah kedua, kalau jemaah kedua bakalan iri-irian sama jemaah pertama. Tapi kalau kagak ada tendensi itu, jemaah kedua dibikin bukan gara-gara enggak demen sama jemaah pertama, ustadz yang kedua datangnya telat-telat bukan gara-gara nggak suka sama ustadz pertama, ya nggak ada masalah. Ya memang karena punya urusan. Tapi kan ada mereka itu. Yang satu gue nggak demen lah sholat itu. Gue nggak demen lah sholat pulang enakan sama itu yang dimaksud oleh jumhur. Adapun bikin jemaah kedua, ketiga, kalau tidak ada tendensi itu ya nggak apa. Ada orang datang nih sholatlah berjamaah. Saya beberapa kali tuh kalau biasanya kajian subuh itu datangnya kan di beberapa tempat ada yang jauh datangnya telat. Karena datangnya telat, maka saya minta salah seorang dari mereka itu ikut saya berjamaah. Jadi saya sholatnya berdua gitu. Dan itu nggak ada masalah, karena kan saya nggak bikin jemaah pertama supaya
Jemaah pertama sholat lagi bareng saya, kan jadi ngeselin itu. Cukup satu orang biar ikut sholat berjamaah, dia dapat fadilah jamaah. Itu orang udah sholat Ustaz, malah sholat lagi, boleh, itu namanya sholat i'adah, sholat ulangan. Sholat ulangan yang kedua di waktunya itu hukumnya sunnah, syaratnya berjamaah. Kita udah sholat zuhur, kita udah sholat subuh, ada teman kita baru datang, boleh sholat lagi, kita boleh sholat lagi, ngulang, itu hukumnya sunnah, tapi syaratnya harus berjamaah. Kita udah sholat zuhur di masjid, kemudian kita pulang ke rumah, kita sholat lagi berjamaah sama istri sama anak-anak, itu hukumnya sunnah, boleh. Namanya sholat i'adah, sholat ulangan. Sholat i'adah itu harus berjamaah, karena sholat i'adah dibolehkan oleh Nabi Muhammad gunanya untuk ngambil pahala jamaah. Sebagaimana orang ini tadi nih, ini orang ini udah sholat tapi kata Nabi Muhammad sholat lagi tuh, biar dapat pahala jamaah. Sahabat Mu'adz bin Jabal kan juga gitu, sholatnya di Nabawi, nanti setelah sholat di Nabawi dia pulang, di rumahnya itu dia punya langgar, dia punya musola, dia punya jamaah, dia sholat lagi di situ bersama jamaahnya. Gitu. Nah, mengulang jamaah di Masjidil Haram dan Nabawi hukumnya makruh. Makruh kalau ini ya, kalau jamaahnya hukumnya tidak dimakruhkan, mohon maaf. Wala tukrahu i'adatul jama'ati fi ghairi masjidai Makkah wal Madinah faqat wa fihi ma tukrahu illa li udrin. Tidak dimakruhkan mengulang jamaah sholat di selain dua masjid. Berarti di dua masjid itu hukumnya makruh, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Di dua masjid itu dimakruhkan kecuali jika dilakukan karena ada uzur. Yaitu tadi dimakruhkan kalau memang jumlah jamaahnya mengurangi jumlah jamaah yang pertama. Tapi kan banyak orang yang di Nabawi itu jamaahnya telat. Entah karena dia ngambil mikotnya kejauhan, atau karena emang makan di hotelnya kelamaan. Makan di hotel kelamaan, pas datang ke Nabawi, pas datang ke Masjidil Haram, orang udah beres sholat. Atau sih datangnya tepat waktu, cuman jalannya lama, hotelnya kejauhan, akhirnya nyampe Nabawi udah beres sholat. Ya. Ada beberapa tempat di sekitaran Madinah yang ditempati orang Indonesia, itu hotelnya agak jauhan. Ada lagi beberapa jemaah, saya punya teman, dia tuh kerjaannya ngumpulin orang-orang yang mau umroh tapi kagak mau pakai travel. Gitu. Kalau kayak kita sekarang namanya backpacker, haji backpacker, haji umroh. Dia kerjaannya gitu. Jadi ngumpulin orang-orang yang mau haji, mau umroh tapi nggak pakai travel. Supaya apa? Supaya murah. Gitu. Di Mekah itu kagak di hotel, tapi di rumah orang. Jadi ya karena dia orang yang udah terbiasa, udah pinter bahasa Arab, jadi dia istilahnya datang ke rumah orang untuk kita boleh gak nginep di sini selama haji, selama umroh, sekian hari sekian orang gitu. Dan itu lebih murah lebih murah. Dan orang situ demen ngeliat ada orang tiap hari berangkat ke masjid gitu. Maksudnya ibaratnya rumahnya berkah, yang nempatin orang mau ibadah. Udah gitu biayanya murah. Nah orang-orang kayak gitu itu biasanya ke Nabawi itu pas udah rakaat kedua tuh. Sholat isya udah rakaat kedua dia baru nyampe. Soalnya losmennya jauh. Karena sekitaran Nabawi itu kan hotel semua. Yang rumah-rumah orang tuh belah sono. Yang kalau jalan mungkin makan waktu sampai setengah jam. Kalau dia naik mobil ya jadi nambah ongkos lagi. Nah biasanya kayak gitu tuh haji backpacker tuh kalau nggak telat ya dia harus itikaf sepanjang waktu. Dari subuh sampai isya dia kagak pulang-pulang. Pulangnya ntar habis isya. Ntar jam 3 dia baru datang lagi ke Nabawi. Nah itu ada haji kayak gitu. Nah haji yang kayak gitu tuh sering telat dia bikin datang ke jamaah. Atau juga ada pengurus atau mutawif yang nyari mikotnya kejauhan, atau nyari jalan mikotnya kejauhan. Mikotnya di Girona, tapi jalannya diputerin dulu sama dia. Saking punya ilmu yang banyak, setiap tempat diomongin sama para jemaah yang dirahmati Allah, ini tempat ini. Berhenti dulu supir nih, kita mau cerita di tempat ini tempat lahirnya Nabi ini apa. Cerita mulu di bis, akhirnya telat salat berjamaah. Mikotnya sih kagak jauh-jauh amat, di Girona, Taif itu kan kagak jauh.
Cuman karena ngomong mulu gitu. Itu di bis ngomong mulu, akhirnya bisnya nyampe ke Masjidil Haramnya telat gitu. Baik, mungkin ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi pada intinya sholat berjamaah yang kedua tidak diharamkan, tidak dimakruhkan selama dengan adanya tidak ada tendensi untuk mengurangi jemaah yang pertama, juga tidak ada tendensi untuk apa istilahnya iri-irian sama jemaah yang jemaah yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi yang sampaikan. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapatkan tambahan ilmu dan bisa kita amalkan pada teman-teman. Pada jamaah sekalian, ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Saya tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sholat Jumat, saya pernah mendengar di kantor atau di masjid yang tidak tertampung karena pandemi ini ada 2 kloter. Bagaimana? Di mana? Satu-satunya mazhab yang membolehkan Jumatan lebih dari 1 kali itu Hanafi. Selain mazhab Imam Abi Hanifah, semuanya tidak membolehkan sholat Jumat 2 kloter, bahkan 3 kloter. Nah, pendapat Imam Abi Hanifah itu pendapat satu-satunya yang membolehkan bikin Jumatan 2 kali. Jadi ada khatibnya, ada imamnya 2 kali, gitu. Dan itu diamalkan oleh beberapa teman Muslim kita di negara-negara Eropa. Karena Muslimnya lumayan ada, tapi tempatnya cuman katakanlah Muslimnya ada 300 orang. Masjidnya hanya bisa mengakomodasi 100 orang. Akhirnya bikin Jumatan 3 kloter. Jadi pendapat ini pendapatnya Imam Abi Hanifah. Karena Imam Abi Hanifah kan syarat Jumatan yang penting ada jamaah. Ada jamaah, dan jamaahnya dalam mazhab Imam Abi Hanifah itu minimal 3 orang. 1 sama imam, jadi emang 4 orang. Itu jumlah minimal jamaahnya mazhab Imam Abi Hanifah. Dan yang penting masih di waktunya. Nah, pendapat ini kemudian dianggap pendapat yang cukup relevan bagi beberapa saudara kerabat Muslim di negara-negara minoritas. Muslimnya ada, tapi tempatnya tidak mengakomodasi semua orang, maka dibikin berkloter. Seingat saya ada di masjid mana gitu di negara Eropa yang memang rutin bikin Jumatan tuh berkloter begitu. Ada kloter pertama, kloter kedua. Tapi selain mazhab Imam Abi Hanifah, nggak ada lagi yang bilang boleh. Imam Syafi'i nggak bilang boleh. Kenapa Imam Syafi'i nggak bilang boleh? Pertama, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ketika Nabi Muhammad hidup, jadi kalau Syafi'i itu harus 1 kali 1 kampung dan nggak boleh berulang begitu. Karena ketika Nabi Muhammad hidup, yang bikin jamaah itu bukan cuma di Nabawi. Para sahabat itu punya langgar, punya musola, punya masjid di rumahnya. Mereka bikin sholat jemaah juga di situ tuh. Bahkan kalau kita ke Nabawi sekarang kan di pintu 7 ada masjid namanya Masjid Al-Ghamamah. Kalau orang kita nyebutnya masjid di atas awan. Sampai sekarang masih buka, masih dipakai. Jadi zaman dulu jamaah itu bukan cuma di Nabawi, di tempat rumah-rumah sahabat tuh bikin jemaah 5 waktu. Cuman kalau sholat Jumat semuanya libur, semuanya ke Nabawi. Bahkan yang jauh-jauh kan udah datang dari pagi hari. Dari pagi mereka udah datang. Buat apa? Buat Jumatan. Karena Jumat itu tidak boleh ada Jumat selain di Nabawi. Tidak boleh ada Jumat selain di Nabawi. Makanya Nabawi itu juga istilahnya jami'. Makanya kita punya istilah di sini masjid jami'. Jami' itu yang mengumpulkan semua jamaah dari setiap jamaah itu, mengumpulkan di masjid tersebut untuk Jumatan. Maka itu di Indonesia ada istilah masjid jami'. Karena Nabawi dulu berfungsi sebagai jami' yang ngumpulin semua jamaah itu. Nah, karena itu terjadi berulang-ulang dalam arti sepanjang Nabi Muhammad hidup kagak pernah Nabi Muhammad ngasih celah. Udah kejauhan ke sini, sholat ke sana aja jemaah. Nabi Muhammad gak bilang gitu.
Nabi Muhammad memang mengharuskan semuanya datang ke jamaah, datang ke Nabawi. Jadi nggak ada, udah lu kejauhan dulu sholat di sana. Tapi kalau terjadi Jumatan sama sholat id bareng, itu kan baru Nabi Muhammad ngomong. Ini Nabawi, orang-orang ke Nabawi ini kan ada yang dari atas bukit jauh, ada yang dari pegunungan turun. Ini kalau ntar dia pulang habis sholat id suruh datang lagi Jumatan, repot kan ya. Maka kata Nabi Muhammad, kalau udah sholat id nggak datang Jumatan lagi nggak apa-apa, sholat zuhur aja di rumah masing-masing. Cuman kalau saya di sini kata Nabi Muhammad, fa inna nahnu mujammi'un. Kalau kita mah sholat Jumat, kenapa? Karena kita tinggalnya dekat. Itu pertama, kenapa sholat Jumat tidak boleh 2-3 kali, karena tidak ada riwayat sepanjang Nabi Muhammad hidup. Kalau seandainya boleh, pasti Nabi Muhammad kebolehin, walaupun cuma sekali. Karena selain Nabawi, para sahabat punya masjid juga, tapi nggak pernah Nabi Muhammad semuanya harus ke Nabawi. Yang kedua, Jumatan itu juga sebagai syiar kekuatan umat Islam. Kalau boleh itu Jumatan dibagi-bagi, maka syiarnya itu jadi dikit, gitu. Akhirnya yang itu dia kenapa syaratnya 40 orang? Karena 40 orang itu jumlah minimal kelihatan banyak itu 40 orang. Ya ibarat kita kalau mau demonya diliput wartawan minimal 40 orang gitu. Kalau demo cuma 10 orang kagak ada yang liput. Ya kecuali kalau ente punya pejabat menteri punya kenalan menteri, bisa tuh ente buzzer ya bisa. Cuman kalau ente bukan siapa-siapa, demonya 10 orang kagak ada yang liput. Minimal 10 orang lah. Minimal 40 orang. 40 orang tuh kan udah cukup bikin jalanan macet tuh. Nah, itu baru udah kelihatan orang. Nah, gitu. Itu untuk menunjukkan kekuatan. Nah, kekuatan itu makin jadi kalau ada persatuan. Maka itu dalam mazhab Syafi'i, satu waton itu satu kampung hanya untuk satu masjid. Dalam satu kampung tidak boleh ada dua Jumatan gitu. Jadi gimana Ustaz pendapat Ahnaf? Pendapat Ahnaf kalau di kita jangan diamalin. Nanti jadi repot, jadi fitnah gitu. Ntar tahu didatengin efek, ini masjid apaan nih bikin Jumatan 2 kali. Tapi kalau bagi teman-teman kita di negara-negara minoritas, itu kan jadi solusi. Nah, nggak apa-apa nih jadi solusi. Sholat Jumat yang pertama jam sekian sampai jam sekian, sholat Jumat yang kedua jam sekian sampai jam sekian. Oke? Ada lagi? Nah, kemudian ditunjukkan akhirnya satu kali dengan mengikuti Imam Ahmad kembali. Ya. Saya mau tahu pertimbangannya kira-kira apa ya? Apa? Pertimbangannya apa kira-kira? Apa yang menjadi anugerah Imam Ahmad di sementara ketika itu kan Imam Syafi'i yang menjadi makanannya. Ya, betul. Jadi hanya mau tahu itu pertimbangannya kenapa dan akhirnya Imam Ahmad kembali. Ya. Pengaruh Imam Ahmad sudah kuat di Jazirah. Dari Imam Syafi'i itu kan di Baghdad. Baghdad itu kan pusat pemerintahan Abbasiyah. Sampai Utsmaniyah pun dulu sebelum pindah masih di Baghdad. Jadi Imam Syafi'i hampir menguasai 2/3 umat Muslim. Umat Muslim sedunia 2/3-nya Syafi'i gitu. Tapi ketika di Jazirah Saudi itu Imam Syafi'i itu kejar-kejaran sama Hambali. Karena setelah Imam Ahmad di Baghdad, Imam Ahmad kan pindah ke Madinah. Kemudian di Madinah Imam Ahmad menyebarkan mazhabnya. Nah, yang bukan kebetulan, emang udah jalur takdirnya Allah. Keluarga Ali Saud lebih condong ke Hambali. Belajarnya ketemu sama syekhnya Hambali, begitu bahasa sederhananya. Itu ada keluarga lurah kebetulan belajar sama Ustadz Fulan. Yang Ustadz Fulan tuh orang Hambali. Akhirnya di masjid kelurahan yang dibikin syariatnya syariat Hambali. Kenapa?
karena orang Hambali dekat sama pemerintahan begitu. Jadi keluarga Ali Saud lebih dekat kepada syekh-syekhnya Hambali. Termasuk yang kita sering sebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu akidah Wahabi, beberapanya kan karena beliau disebut tidak mengikuti siapa-siapa, tapi beberapanya mengikuti, bilangnya salah. Akidahnya memang berbeda, tapi fikihnya fikih Hambali. Nah, beliau kan termasuk tokoh ulama yang menjadi istilahnya penasehat Abdul Aziz waktu itu. Jadi Abdul Aziz ketika mengumpulkan kabilah punya ulamanya namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini yang istilahnya nanggung urusan agama di keluarganya Ali Saud, dan beliau secara fikih mazhabnya Hambali. Maka itulah kemudian ketika terjadi konsolidasi persatuan jamaah yang ditetapkan ketetapannya Hambali gitu. Sebenarnya sih tidak ada perintah resmi harus Hambali. Tidak ada perintah resmi harus, cuman kan tokoh-tokoh yang ditunjuk itu kebanyakan tokoh Hambali gitu. Akhirnya jadilah gitu kan. Di masjid juga sama. Tidak ada secara eksplisit masjid bilang masjid kita tuh masjid NU. Masjid kita tuh masjid Muhammadiyah. Enggak ada kan omongan begitu. Cuman ustadz yang ditunjuk, pengurus yang ditunjuk modelnya model begitu. Nah, akhirnya begitulah jadi masjid. Di Masjidil Haram juga sama. Keluarga Ali Saud lebih dekat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang secara fikih mereka itu madhabnya madhab Hambali. Maka ketika terjadi konsolidasi, maka yang ditetapkan, bukan yang ditetapkan, yang establis, yang berjalan di Masjidil Haram itu madhabnya madhab Hambali, termasuk Masjid Nabawi, begitu. Oke? Ada lagi? Salat jenazah yang dilakukan berulang-ulang sama jamaah yang berbeda. Ya. Kalau sholat jenazah boleh. Kalau sholat jenazah dilakukan berulang-ulang nggak ada masalah. Bahkan sampai di kuburan pun boleh orang sholat. Yang penting dia belum sholat. Ini ada jemaah, ada jenazah, disolatin nih. Masjid nggak muat, gantian kloter kedua, gantian kloter ketiga. Kata keluarga, udah kelamaan belum mau maghrib nih, kita mau kuburin. Nyampe di kuburan masih ada jemaah yang belum sholat. Sholat di kuburan nggak apa-apa. Sholat jenazah di kuburan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk sudah diratain. Ntar kita jelasin batasan harinya. Nabi Muhammad sholat di kuburan namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan itu tukang sapu Masjid Nabawi. Jadi di Nabawi dulu ada yang rajin nyapu-nyapuin masjid, rapi-rapin masjid, namanya Ummu Mihjan, perempuan. Suatu waktu Nabi Muhammad gak nemu. Ini biasanya ada yang nyapuin nih, Ummu Mihjan kemana? Kata keluarga, kata sahabat Nabi Muhammad, Ummu Mihjan udah meninggal. Kenapa kagak ada yang kabari saya? Keluarga buru-buru nguburinnya. Akhirnya Nabi Muhammad minta ditunjukin ke kuburan Ummu Mihjan. Nabi Muhammad sholat di kuburan Ummu Mihjan, sholat jenazah. Dan itu diikuti para sahabat yang lain. Nah, kita juga boleh. Kalau kita punya guru, kita punya orang tua meninggal, kemudian dia dikuburkan, kita belum sempat nyolatin, datang ke kuburannya, kita sholat jenazah. Sampai berapa hari Ustaz? Kata ulama tidak ada batasnya, karena tidak pernah dijelaskan batas itu. Tapi kata ulama Syafi'i gini, yang namanya sholat jenazah itu kita nyolatin jasad jenazahnya. Maka kalau sekiranya di tanah itu masih ada jasadnya, belum dimakan tanah, begitu kan? Umur jasad itu kan kalau pakai ilmu apa namanya, ilmu fisika atau biologis, itu kan ada standarnya. Kira-kira kalau yang dikubur tuh umur sekian, itu jasadnya kuat sampai 5 minggu, sampai 1 bulan. Nah, kalau sekiranya jasadnya masih utuh sampai sekian minggu, itu waktunya di situ boleh. Tapi kalau kira-kira jasadnya udah hancur dimakan tanah 2 minggu, maka setelah 2 minggu udah nggak boleh lagi. Kenapa? Karena nggak ada jasad lagi yang mau disolati, udah tinggal tulang-tulang doang, kan begitu. Itu sholat. Jadi sholat jenazah boleh dilakukan berulang-ulang. Karena sholat jenazah itu kan intinya bukan jamaahnya, intinya tuh memberikan doa kepada jenazahnya. Maka tidak ada masalah dilakukan berulang-ulang. Oke? Sudah ya? Sudah kan? Sudah, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Ada Allah wa yakum ajma'in.